gue sama nyokap gue pergi. Iya, lu nggak tinggal sama siapa tapi tinggal di mana? Kan pertanyaan gue di mana, bukan sama siapa. Ya, sama teman-teman gue kadang, teman-teman gue di mana aja. Baju aja gue minjem teman gue gitu. Gue cuma minjem temen lu ini semua. Pernah gak sih lo ngerasa insecure cuman gara-gara lihat pencapaian orang di sosial media? Teman-teman lo upload foto liburan, pamer pasangan, mobil baru, kerjaan mapan, atau bahkan sekedar makan di tempat yang estetik. Dan di tengah semua itu, lo ngerasa hidup lo biasa-biasa aja, hidup lo gitu-gitu aja. Lo bangun, kerja, berangkat kuliah, pulang, rebahan, terus lu ulangin lagi kayak gitu. Rasanya kayak lu ngerasa tertinggal. Lu ngerasa belum jadi siapa-siapa. Tanpa lu sadarin, lu mulai mikir, oh, mungkin hidup tuh ya harus kayak mereka. Harus rame, harus dilihat. Feed Instagram, story Instagram, dan TikTok orang lain yang harusnya cuma jadi potongan momen, lu anggap sebagai representasi kehidupan mereka. Dan yang lebih bahayanya, lu mulai jadiin itu sebagai standar. Lu jadiin itu sebagai standar-standar kebahagiaan, standar keberhasilan. Tapi lu lupa nih satu hal penting. Setiap orang itu punya kapasitas dan waktunya masing-masing. Lu gak tahu apa yang mereka sembunyiin di balik senyuman mereka kan? Lu juga gak tahu berapa harga yang harus mereka bayar untuk sebuah penampilan. Tapi lu ngerasa tetap harus memaksakan diri untuk ikut masuk lubang yang sama. Lubang kepalsuan, ilusi, pencitraan. Padahal di situ bisa jadi lu makin jauh dari diri lu yang sebenarnya. Di video ini kita bakalan ngebahas gimana sih kita sebagai manusia itu bisa kehilangan esensi manusia sejati. Dan nanti gue bakalan ngasih langkah-langkah yang paling sederhana supaya lu gak terjebak dalam dunia validasi yang lama-kelamaan tuh bakal buat hidup lu makin fake. Sebelumnya kita harus pahamin dulu nih, apa itu esensi manusia sejati? Esensi manusia sejati itu adalah hakikat terdalam dari diri manusia, yaitu siapa kita sebenarnya di luar topeng sosial, pencitraan, atau peran yang kita mainin. Dalam filsafat, esensi manusia itu sering dibahas sebagai hal yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjelaskan apa makna menjadi manusia secara utuh, bukan sekedar secara biologis. Nah, secara umum, esensi manusia sejati itu mencakup 5 hal, bro. Yang pertama itu ada kesadaran diri, yang kedua kebebasan memilih, yang ketiga kejujuran eksistensial, yang keempat kemampuan untuk mencintai dan peduli, dan yang kelima pencarian makna hidup. Esensi manusia sejati itu kesimpulannya adalah ketika seseorang hidup sebagai dirinya sendiri, sadar, bebas, jujur, dan bermakna. Di zaman sekarang, kita nggak lagi dinilai dari siapa kita sebenarnya, tapi dari seberapa menarik kita di sosial media. Dan bahkan nih, feed Instagram kita terkadang tuh lebih rapi dari kamar kita sendiri. Senyum di foto lebih manis dari kenyataan hidup. Kita jadi kayak aktor dalam hidup kita sendiri, pakai topeng, acting bahagia, pura-pura sukses. Media sosial katanya bikin kita makin terhubung, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kita jadi saling banding-bandingin prestasi, saling pamer. Kita pakai filter, lighting, background estetik, bukan buat arsip kenangan pribadi, tapi buat dapet like. Lama-lama kita lupa mana yang nyata dan mana yang cuma konten. Ada satu pemikir terkenal namanya Jean Paul Sartre. Dia bilang manusia itu bebas. Kita hidup dulu, lalu kita sendiri yang nentuin siapa kita lewat pilihan-pilihan kita. Tapi sekarang pilihan lu dikendaliin sama algoritma FYP lu. Kita upload karena lagi tren. Kita ikut challenge karena takut ketinggalan. Kita posting bukan karena pengen, tapi karena kita ngerasa kita harus ikut, kita harus tampil. Yang lebih parahnya lagi, kepalsuan ini gak berhenti di orang yang bikin kontennya doang, bro. Penonton pun ikut terpengaruh, termasuk elu.
Banyak orang lihat TikTok atau Instagram orang lain yang hidupnya kelihatan enak banget, punya pasangan ideal, uang banyak, liburan terus, lalu mikir, kenapa hidup gue gak kayak gitu ya? Padahal yang mereka lihat itu cuma 1 menit dari 24 jam hidup orang itu. Itu pun udah dipoles. Tapi karena ditonton terus, akhirnya secara tidak langsung alam bawah sadar lu menganggap itu adalah kenyataan. Dan menganggap lu harus kayak mereka. Nah lu pun jadi ikut-ikutan, pura-pura bahagia. Mikir hidup tuh harus selalu estetik, harus viral, harus punya sesuatu yang bisa dipamerin. Tapi semakin sibuk kita tampil, makin kita kehilangan jati diri. Kita jadi lupa nih, siapa sih gue sebenarnya? Padahal jadi manusia itu nggak harus sempurna, nggak harus viral, nggak harus punya segalanya buat dianggap berharga. Tapi sekarang, orang yang paling asli justru dianggap paling nggak menarik karena mereka nggak rame, nggak cocok sama algoritma. Kalau udah nggak cocok sama algoritma, nggak akan nongol di FYP. Jadi, mungkin sekarang kita perlu tanya nih ke diri kita masing-masing. Gua hidup atau lu hidup buat jadi diri lu sendiri atau cuman buat dilihat orang lain? Karena dalam dunia yang makin penuh kepalsuan ini, kadang hal yang paling berani yang bisa kita lakuin itu cuman jadi nyata. Terus gimana caranya keluar dari semua ini? Gimana caranya jadi manusia gak ikut-ikutan tenggelam di lautan pencitraan dan kebohongan? Thanks. So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life? I'm not sure. But I do know. I'm gonna live every minute of it. Gue udah nyiapin beberapa langkah-langkah yang paling sederhana yang bisa lo lakuin supaya lo itu gak tenggelam di lautan pencitraan dan kebohongan digital. Yang pertama itu, lo harus sadar bahwa lo itu gak harus selalu tampil. Serius, gak apa-apa kalau misalkan lo gak update story hari ini. Gak semua hal itu harus dibagiin. Kadang yang paling lo butuhin tuh bukan validasi. Bukan validasi dari orang-orang di layar HP lo, tapi kejujuran dari dalam diri sendiri. Keberanian buat bilang, gue baik-baik aja, walaupun gak ada yang lihat. Søren Kierkegaard nih, seorang filsuf dari Denmark, dia pernah bilang kayak gini, "The most common form of despair is not being who you are." Yang artinya, bentuk keputusasaan paling umum itu bukan ketika lu gagal, bukan ketika lu sedih, tapi saat lu berhenti jadi diri lu sendiri, saat lu mulai hidup sebagai versi orang lain demi terlihat layak di mata mereka. Dan itu yang sekarang terjadi kan? Misalnya gini, lu sebenarnya capek, pengen istirahat, pengen diem, tapi lu maksain buat nongkrong cuman biar kelihatan eksis. Atau lu beli barang yang sebenarnya gak lu butuhin, cuma karena semua orang di FYP lu pakai barang itu, dan lu takut dibilang gak update. Atau lu upload konten nih tentang hal-hal yang bahkan lu gak percaya, cuman biar dapet engagement. Lama-lama lu bukan cuma capek secara fisik, tapi lu juga bakalan kehilangan arah. Karena lu terus-terusan mainin peran yang sebenarnya peran itu nggak bisa diterima sama diri lu sendiri. Lu hidup pakai topeng, dan parahnya lu pakai topeng itu setiap hari sampai lu lupa bentuk muka asli lu itu kayak gimana. Makanya penting banget buat berhenti sejenak, tanya ke diri lu sendiri, sebetulnya lu itu masih jadi diri lu atau enggak? Karena saat lu terus hidup demi ekspektasi orang lain, lu itu sedang menolak diri lu sendiri. Dan seperti kata Kierkegaard, itu bukan sekedar salah langkah, tapi bentuk keputusasaan yang paling dalam.
langkah kedua yang bisa lo lakuin adalah berani untuk biasa-biasa aja. Lo harus punya kesadaran bahwasannya nggak semua hal itu harus viral. Nggak semua momen harus lo bagiin. Karena kenyataannya hidup yang paling dalam itu seringkali nggak punya saksi mata, bro. Kadang justru di saat lo diem, lo gagal atau lo sedih, lo itu sedang tumbuh, lo itu sedang belajar. Diri lo sedang mengalami proses penguatan dari dalam. Albert Camus nih, doi pernah bilang gini, "In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invisible summer." Yang kalau diartiin ke bahasa kita, kurang lebih kayak gini. Di tengah musim dingin yang membekukan, aku akhirnya sadar bahwa di dalam diriku ada musim panas yang tak terkalahkan. Artinya, kekuatan sejati manusia itu gak muncul saat semuanya mudah, tapi justru saat semuanya gelap dan sepi, dan kita memilih untuk tetap berdiri. Tapi sekarang banyak orang ngerasa harus terus tampil kuat, harus terus ngerasa bahagia, meskipun sebenarnya mereka rapuh. Misalnya, lu habis gagal masuk kampus impian lu, tapi lu tetap upload foto senyum sambil nulis caption grateful. Atau bahkan lu baru diputusin sama cewek lu, tapi lu tetap posting story dengan background lagu happy, biar nggak kelihatan lemah. Padahal sebenarnya nggak ada salahnya kalau lu itu kelihatan sedih. Kagak ada salahnya juga kalau lu itu kelihatan gagal. Nggak semua hal itu harus ditutupin dengan embel-embel estetika. Karena sesungguhnya momen-momen paling jujur itu adalah momen yang jarang difoto. Momen ketika lu memilih bangun setelah lu jatuh. Momen ketika lu nangis sendirian tapi tetap ngerjain tugas. Momen ketika lu gak bisa cerita ke siapa-siapa tapi lu tetap berjuang. Itu semua adalah bentuk keberanian yang nyata. Keberanian yang gak minta perhatian. Dan justru karena itu, hal itu tadi sangat amat manusiawi. Jadi kalau sekarang lu ngerasa gak sekuat orang-orang di sosmed, lu cuman butuh nginget satu hal. Mungkin lu itu sedang berada di musim dingin lo, tapi bukan berarti musim panas lu gak ada. Mungkin dia sedang tumbuh pelan-pelan di dalam diri lo. Langkah ketiga yang bisa lo lakuin adalah ngebangun hubungan yang nyata, bukan sekedar followers. Teman sejati itu gak diukur dari jumlah DM atau view story lu, bro, tapi dari siapa yang tetap ada di saat lu gak update apapun. Martin Buber nih, dia pernah bilang kayak gini, "All real living is meeting." Yang artinya kehidupan yang sejati cuma bisa terjadi ketika lu benar-benar ketemu, menghadirkan diri, dan menjadi otentik dalam sebuah hubungan, bukan sekedar lewat layar. Sesimpel itu sebenarnya. Kemudian langkah terakhir yang bisa lo lakuin adalah latih diri untuk hidup tanpa validasi digital. Kalau misalkan lu kecanduan banget untuk upload story setiap hari, coba deh sehari tanpa upload. Coba ketawa tanpa bikin story, tanpa ngerekam hal-hal lucu yang terjadi di hidup lu terus lu upload. Coba bangga atas pencapaian lu tanpa harus diberi rasa selamat oleh ratusan komentar. Kayak kata Friedrich Nietzsche, doi pernah bilang gini, "Sesimpel become who you are." Bukan jadi seperti yang dunia inginkan, tapi jadi versi paling jujur dari diri lu sendiri, walau kagak banyak yang ngeliat. Menjadi manusia sejati di zaman sekarang tuh bukan hal yang mudah. Gue paham banget itu, bro. Tapi justru karena itu, dia menjadi berharga. Di tengah dunia yang sibuk tampil, kita itu harus jadi orang yang sibuk tumbuh. Karena kadang cara terbaik untuk nyelamatin diri sendiri dari dunia yang penuh ilusi itu sesimpel dengan jadi nyata, jadi diri lu apa adanya. Akhirnya, lu harus ingat nih, jadi manusia sejati itu bukan tentang dilihat banyak orang, tapi tentang dikenali oleh diri sendiri. Di tengah dunia yang terus menuntut kita untuk tampil, mungkin yang paling berani justru adalah mereka yang memilih untuk diem, hidup dengan jujur, dan tumbuh dalam senyap. Karena di balik
semua pencitraan dan ilusi digital, yang paling penting bukan siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling nyata. Buat kalian yang ngerasa hidup kalian tuh masih stuck, nggak ada perubahan, masih gitu-gitu aja, apalagi setelah ngelihat postingan-postingan orang-orang di sosmed, jangan khawatir bro. Semua hal baik itu bakalan datang di waktu yang tepat, selagi kita terus berusaha dan menikmati setiap proses yang sedang kita jalanin. Sesimpel itu sebenarnya. Cukup jadi diri lu sendiri. Cukup segitu aja hal yang bisa gua sampein di video pertama di channel ini. Kalau kalian ngerasa suka dengan konten-konten kayak gini, ya apa salahnya buat subscribe dong. Mungkin segitu dulu dari gua. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. See you in the next time guys. Thank you. I don't understand why everybody has to be so judgmental. I understand why my mom's judgmental. I think it's because she cares partially. I think it's also partially because everyone else is looking at her like, hey, Cody's just a bum. Cody's this, Cody's that, Cody's this. Cody's me, bro. Let me be me. When is that gonna start? Whatever.